rungketnya atau runtuhnya tesis Kiai Imaduddin oleh Muhammad Ismail Al-Khalili. Kiai Imaduddin Utsman alih-alih memberi dalil syarat kitab sezaman malah memberi tutorial sholat istikharah. Jawaban untuk tulisan bantahan Kiai Imad. Jadi ini tulisannya Laura Ismail Al-Khalili yang sebelumnya sudah saling berbantahan, dan ini yang terbaru. Dari tulisan ini beliau Laura mengklaim bisa meruntuhkan atau malah sudah runtuh ya menurut beliau. Kita lanjut. Judulnya mungkin ini judul ya. Mungkin ini judul yang atas. Kiai Imaduddin Utsman alih-alih memberi dalil syarat kitab sejaman malah memberi tutorial sholat istikharah. Sebenarnya di tulisan Kiai Imad untuk beliau Laura Ismail tidak memberi tutorial ya. Entah apa ini yang dimaksud tutorial. Kalau saya membaca tulisannya yang ini kan, ini hanya saran atau anjuran. Ada cara agar hati tidak gundah gulana apakah gurunya cucu Nabi atau bukan. Bangunlah di tengah malam lalu jernihkan jiwa. Nah, itu dia. Jadi istikharah lah. Jadi tidak tutorial tapi menganjurkan melakukan itu. Lanjut, setelah sekian purnama, ini tulisan beliau Laura Ismail. Gara-gara tulisan saya yang menggugat syarat kitab sejaman ciptaan beliau itu, akhirnya Kiai Imad keluar juga dari sarangnya. Sayangnya tulisan bantahan beliau berjudul menanggapi Laura Ismail istikharahlah agar mengetahui apakah Baklawi cucu Nabi Muhammad SAW atau bukan. Malah semakin membuktikan bahwa syarat kitab sejaman yang ia gembor-gemborkan selama ini hanya dibangun di atas sebuah asumsi dan ilusi belaka. Pertanyaan terpenting yang masih belum bisa dijawab oleh beliau sampai detik ini, apakah kitab sejaman adalah syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab? Adakah ulama pakar nasab di dunia ini yang mewajibkan syarat seperti itu untuk mengisbat atau menganulir sebuah nasab? Kiai Imad hanya menuliskan, ya jelas kitab nasab sejaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sangkuriang binti Dewi Sumbi. Nah, sebenarnya ini komen saya, sebenarnya kurang ini ya, Sangkuriang dan Dewi Sumbi kurang menyeluruh. Kiai Imad sebaiknya kalau menurut saya ini mengkiaskannya dengan Gatot Kaca itu. Gatot Kaca bin Bima. lebih ini ya, lebih terkenal. Beliau lalu mengutip dua ibarat dari kitab nasab. Lanjut ini. Pertama, ibarat dalam kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim yang jelas-jelas sudah mementahkan pemahaman Kiai Imad dan mengisbat nasab Baklawi. Kiai Imad tetap berdalil dengan ibarat dalam kitabnya seakan-akan menggurui si musonef terkait cara memahami kitabnya sendiri. Surutu i'timadir ruknah. 1. Alla takuna mukhalifatan lil usul. Hanya potongan ibarat ini saja yang dinukil Kiai Imad, padahal ibarat lengkapnya adalah seperti berikut. Subutun nasabi. An-nasabu yathbutu bi arba'i turukin. Hiya. Nah, pertama, ar-ruknatu ay al-maktub. Wasartul maktubi ayyakuna qat'iyyud dilalati sahihan. Falaysa kullu ma yaktubu sahihan walaysa kullu ma yaktubu yuradu minhul maksud. Fannasabu yathbutu idza wujida fi ruknatin aw kitabin bisyarti ayyakuna hadzal maktub qat'iyyud dilalati 'alal maksudi walaysa minal mu'talif. Mutasyabihul asma. Surutu i'timadi ruknah alla takuna mukhalifatan lil usul. Kedua, ibarat dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab karya Sayyid Husain Haidar Al-Hashimi, Kiai Imad menuliskan, Sayyid Al-Husain
bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rosail fil Ilmil Ansab mengatakan At-tariqu asani utubun nasabina al-abdal. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Rosail halaman 103. Siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Perhatikan ibarat Sayyid Al-Husain di halaman lain. Al-abdalu humul ladzina yakhlufuna ba'duhum ba'dan ala hadzal ilm. Al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Rosail halaman 193. Dan di situ saya kembali dibuat geleng-geleng dan berdecak, tidak kagum oleh Kiai Imad. Saya nggak tahu ya ini usianya Lora Ismail berapa, tapi dia dalam perdebatan ini sering ad hominem ya, menyerang pribadi gitu ya. Ini meremehkan, geleng-geleng meremehkan, tidak kagum pada oleh Kiai Imad. Kemudian menuliskan peremehannya itu meremehkan, menghina juga ya ini. Dalam perdebatan seperti ini harus dihindari ya. Tidak perlulah menyebutkan seperti ini. Kok bisa kiai sekelas anggota LBM PBNU pemahaman ibaratnya cuma sekelas itu. Mungkin Lora Ismail masih umur 20-an atau ya, mungkin masih itulah, masih suka mencela orang lain, lawan debatnya gitu. Kalau sudah matang ya nggak akan mencela-cela seperti ini. Mungkin dia masih ABG labil ya, nggak tahu juga saya. Yang maaf ya yang sudah tahu umur Lora Ismail ya, mohon maaf kalau mohon maaf Lora ya, mungkin saya salah. Ya ini seperti ABG labil ya. Coba jenengan perhatikan dalam dua kitab di atas, baik Syekh Khalil Ibrahim dan Sayyid Hasan Haidar sama sekali tidak mengatakan bahwa kitab nasab plus syarat sezaman ciptaan Kiai Imad adalah syarat mutlak dan satu-satunya dalam mengisbat suatu nasab. Dalam kitab itu hanya dijelaskan bahwa kitab nasab adalah salah satu cara atau turuk dalam mengkonfirmasi sebuah nasab. Catat ya, turuk jamak ini ya, turuk, mufradnya torik. Turuk bukan surut. Jadi turuk bukan surut. Jadi andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama pakar nasab sebutkan, termasuk az-zuhra wal istifadah, syahadah, pengakuan suatu kabilah dan cara-cara lainnya. Saya berkomentar, ini sebenarnya dua kutub berbeda ini ya. Kutub Kiai Imad ini, beliau itu kekeh bahwa syarat untuk mengisbat nasab itu harus pakai kitab sejaman. Kubunya Lora, kitab sejaman hanya salah satu. Ketika tidak ada kitab sejaman, berarti kubu Lora dan lain-lainnya itu ya, yang kubu Mandan serong-serong tok karena ikut itu karena mendapat cuan atau menempatkan diri situ agar bisa membuat konten. Itu semuanya sebenarnya sudah sepakat, tidak ada kitab sejaman yang mengisbat Ubaidillah. Jadi sebenarnya sudah di sini sudah ada titik temu. Tidak ada kitab sejaman. Ya setidaknya sampai hari ini ya, sampai detik ini semuanya sudah sepakat. Cuma dari kubu Lora itu tidak ada kitab sejaman, enggak masalah. Yang penting masih ada cara lain. Jadi kita lanjut. Dari sini kita bisa memahami kekeliruan memahami turuk sebagai surut mutlak dan satu-satunya. Itu yang membuat Kiai Imad selama ini mempunyai kesimpulan yang jauh berbeda bahkan dari para penulis kitab yang beliau jadikan rujukan sendiri. Ada 5 cara isbat. Jadi ini Lora menerangkan, ya wis ora ana kitab sejaman ora apa-apa, masih ada 4 cara lain. Makanya dia menyebutkan Lora ini.
Ada 5 cara isbat nasab yang disebutkan oleh Sayyid Husain Haidar Al-Hashimi, penulis kitab Rosail fi Ilmil Ansab, yang dijadikan hujah oleh Kiai Imad terkait syarat kitab sejaman. Itu 1. Istifadah. Istifadatun nasabi wa syuhratuhu. Jadi istifadah nasab sering dibahas ini. Terus kutubun nasabin al-abdal. Terus qiyamul bayyinah as-syar'iyah. Terus keempat, an ta'tarifa al-qabilah wa taqarra, bisa taqirra bisa taqarra li fardin au jama'atin bisidqin nasabi wa sihhatihi. Terus yang kelima, ayya'tarifa rajulun wa yaqarra anna fulanan yakunu ibnahu. Di antara 5 itu sama sekali tidak ada cara bangun malam untuk sholat istikharah seperti yang diperintahkan oleh Kiai Imad. Ini bahas nasab, bukan cari jodoh. Lora Ismail ini ya mungkin masih muda ya itu. Jadi meledek terus ya. Ad hominem itu. Bahasa gaulnya itu ad hominem ya. Sebenarnya Kiai Imad juga tidak menjadikan istikharah sebagai cara untuk menentukan nasab atau mengisbat nasab ya. Kiai Imad hanya, ya tadi udah kita tunjukkan, Kiai Imad hanya menyarankan agar hatinya tenang itu untuk sholat istikharah bagi Lora gitu. Lanjut, uniknya di bab yang sama Sayyid Husain Haidar juga membahas cara isbat nasab via DNA yang selama ini juga digembar-gemborkan Kiai Imad untuk menganulir nasab Alawi. Beliau menuliskan artinya, cara yang diakui oleh ahli biologi. Para ahli biologi menambahkan tes DNA sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebuah nasab dan diikuti oleh para ahli nasab. Akan tetapi cara ini secara pasti tanpa ada khilaf hanya bisa mengkonfirmasi bahwa seorang bernasab kepada ayahnya atau kakek-kakek terdekatnya. Adapun yang berkaitan dengan nasab-nasab jauh yang lebih dalam dan mengakar, maka cara ini tidak bisa memastikan. Memandang riset dalam hal ini masih di permulaan jalan. Karena itu tidak ada teori pasti sampai detik ini yang bisa dijadikan acuan. Rosail fi Ilmil Ansab halaman 107. Kalau kita mengikuti perdebatan nasab ini ya, sebenarnya Kiai Imad itu tidak menjadikan tes DNA sebagai senjata andalannya, sebagai jurus andalannya, tapi beliau menekankan kitab sejaman, sedangkan penelitian DNA itu yang menjadikan jurus andalan itu Dr. Sugeng dari dokter ya, Dr. Sugeng dari Jogja. Tuduhan siapa ini, Lora Ismail melenceng ya. Tuduhannya seperti ini. Tentunya bagian ini tak akan pernah Kiai Imad bacakan ke publik sampai kapanpun, karena selama ini tes DNA adalah syarat andalan beliau untuk menganulir nasab Ba'alwi selain sumber kitab sejaman. Itu hanya penguat ya. Saya yang mengikuti itu, setahu saya ya, mungkin saya salah. Setahu saya itu yang menjadikan andalan tes DNA itu dari Dr. Sugeng, kan itu ada beberapa ya pejuangnya. Kiai Imad, Dr. Sugeng, Gus Fuad Peleret, terus Raden Fakih gitu ya, dan Raden Mogi dan Kiai Ihya. Dari semua itu yang memang menjadikan andalan tes DNA itu Dr. Sugeng terus Kiai Raden Fakih. Syarat kitab sejaman memang sepenting itu bagi tesis Kiai Imad. Kalian yang pernah membaca tesis beliau, baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Arab, pasti akan tahu bahwa 80% isi tesis beliau hanya terpaku kepada pembahasan ini.
Jadi, jika syarat ini rungkat karena jelas tak ada dalil dan dasarnya, maka runtuhlah semua argumen-argumen yang beliau bangun selama ini. Sementara ini, saya menyimpulkan bahwa syarat itu sama sekali tidak ada dalam kitab nasab manapun. Kiai Imad hanya terinspirasi dari dua ulama Wahabi rujukannya, yang bukan pakar nasab, yaitu Murad Syukri dan Muqbil Al-Wadi'i. Titik. Sebenarnya titik ini ya, harusnya ini koma. Abdul Wahab Ahmad, Facebooker juga, seorang kiai, juga pernah menyatakan bahwa pola pikir Kiai Imad itu persis dengan teori tokoh orientalis Joseph Sachs. Abdul Wahab menulis alasan ketiadaan kitab sejaman untuk membatalkan nasab Sadah Pahlawi itu sama persis dengan alasan orientalis seperti Sachs yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sezaman. Kalau Sachs menuduh perawi Sikoh hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang agar terkesan sanadnya bersambung, maka Imad menuduh para tokoh Balawi Sikoh hanya melakukan projecting back hingga terkesan nasabnya bersambung. Nalarnya sama persis dan pengikut fanatiknya sama-sama menelannya mentah-mentah. Sebenarnya ini beda ya. Kalau yang dinasab ini kan karena Kiai Imad sendiri itu mengatakan Habib Ali Sakron belum dijuluki Habib, itu masih Syekh Ali Sakron. Kalau dulu itu sudah Suhra wal Istifadah, seharusnya ya sudah As-Sayyid atau Asyarif Ali Sakron, tapi nyatanya masih Syekh, karena memang dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa Syekh Ali Sakron belum Suhra wal Istifadah, beliau keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu beliau yang menyatakan mbah-mbahnya itu ternyata keturunan Nabi itu bisa terindikasi pencangkokan. Karena tidak ada bukti ya, beliau hanya menulis tok bahwa mbahnya ini gitu, nggak ada bukti apapun. Cuma kadung kemudian Suhroh dan Istifadah. Dalam tulisan bantahannya, Kiai Imad juga tidak berkenan jika pendukungnya saya katakan sebagai muhibbin. Beliau menuliskan kalimat muhibbin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu bukan karena dalil tetapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesis saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil, bukan karena suka atau tidak suka. Oleh karena itu, jika memang benar kata beliau bahwa pendukungnya adalah para pembaca yang memprioritaskan dalil, bukan karena benci atau suka, maka saya sangat berharap para pendukung beliau membaca dengan cermat kitab-kitab rujukan Kiai Imad terkait syarat kitab sejaman berikut ini. Kitab Al-Muqaddimat fi Ilmil Ansab, Rasail fi Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntakhab. Silahkan tunjukkan dalilnya di halaman berapa dan di paragraf mana para ulama pakar nasab itu mewajibkan kitab sejaman sebagai syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengisbat nasab seperti pendapat Kiai Imad. Saya beri waktu mulai sekarang sampai datangnya hari kiamat. Minas sya'ati ila ang taqumas sa'ah. Di akhir tulisan Kiai Imad berpesan kepada saya, terakhir, jika memang benar yang terkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Laura Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Ba'alwi. Saya katakan dan tolong sampaikan nasihat saya ini kepada beliau. Begini Kiai, andai jenengan memang benar-benar alim ulama yang terbukti dan diakui kredibilitasnya dalam ilmu nasab, maka sesama orang Indonesia saya mungkin akan bangga ketika jenengan dengan gagahnya menyatakan siap berdebat dengan 3 ulama pakar nasab internasional itu. Saya tentu juga akan dengan senang hati merekomendasikan nama jenengan untuk maju ke ring diskusi nasab tingkat internasional.
Tapi masalahnya jenengan tidak seperti itu. Selain karena ilmu dan pengalaman jenengan dalam dunia nasab masih sangat minim, argumen-argumen jenengan juga banyak bertentangan dengan kawaid para ulama pakar nasab. Pemahaman jenengan terkait ibarat-ibarat dalam kitab nasab juga masih belepotan dan berantakan. Membedakan antara turuk dan surut juga masih belum bisa gitu kok mau nantangin 3 ulama pakar nasab internasional sekaligus. Bagi saya, jenengan tak ubahnya klub sepak bola Tarkam yang merasakan euforia sesaat karena baru saja menang turnamen Agustusan. Lantas kemudian dengan bedanya menantang tanding klub-klub juara Liga Champions seperti Liverpool, Real Madrid, dan Manchester City. Jadi tolong ngaca dikit lah. Saya nggak mau jenengan nantinya malah buat malu nama Kiai Indonesia di kancah nasab internasional. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan if indah hadda wa illa takun didda. Jangan melebihi batas dirimu, jika tidak engkau menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Sehat-sehat selalu Kiai Ahmad, selamat bereuforiya dan bersenang-senang sejenak. Akan datang suatu hari di mana semua asumsi dan ilusi jenengan tak akan berguna lagi, kecuali bagi mereka yang hatinya sudah terselimuti rasa sakit hati, benci, iri, dan dengki. Sekali lagi, untuk seterusnya dan untuk kesekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Surabaya, 13 Agustus 2024. Jadi sangat disayangkan seorang Ismail Amin Khalil, ini umur berapa saya tidak tahu, tetapi ad hominemnya sungguh luar biasa. Dia menyerang seperti nonjokin Kiai Imad. Seharusnya tidak perlulah, ini kan debat ilmiah ya. Debat ilmiah itu ya harus ditunjukkan saja. Nah, intinya seperti ini teman-teman semua, agar tidak kepanjangan ini. Intinya Lora Ismail itu kukuh bahwa untuk menentukan nasab seorang atau sebuah klan itu ada berbagai jalan. Jalan yang satu dengan kitab sezaman tidak ada, maka dengan jalan lain. Sedangkan Kiai Imad, sebenarnya Kiai Imad itu mengakui semua jalan turuk. Sebenarnya Kiai Imad itu mengakui jalan-jalan itu. Cuma jalan-jalan itu semuanya sudah beliau mentahkan. Contoh, jalan syuhroh wal istifadah, atau dibaliklah, istifadah dan syuhroh. Itu beliau percaya, tapi harus yang syuhroh istifadah sejaman. Bukan Ubaidillah di tahun sekian, syuhroh istifadahnya baru tahun sekian setelah melewati beratus-ratus tahun. Itu kan nggak sah menurut Kiai Imad. Syuhroh wal istifadah begitu ya sejaman. Misal anak itu anaknya siapa? Oh, itu anaknya Fulan. Sudah terkenal di tetangga-tetangganya. Oh ya udah, itu anaknya Fulan beneran. Syuhroh wal istifadah sudah pada tahu semua. Lah ini kan enggak. Si A sudah meninggal 300 tahun, 500 tahun, bahkan yang diteliti oleh Kiai Ahmad 550 tahun baru dikatakan syuhra wal istifadah. Lah syuhra wal istifadah dari mana? Syuhra wal istifadah dari dongeng, seperti syuhra wal istifadahnya Gatot Kaca putra Bima. Gatot Kaca itu di Jawa itu syuhra wal istifadah, putranya Bima atau Werkudara.